Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nuramawati, kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi teks novel sejarah. Pengertian teks sejarah dan jenis teks sejarah. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah, menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu. Jenis teks cerita sejarah yaitu teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah dan teks cerita sejarah fiksi. Struktur teks sejarah. Ke-1. Pengenalan situasi cerita atau orientasi, yaitu seperti pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat, peristiwa, maupun suasananya seperti apa. Kedua, pengungkapan peristiwa, yaitu peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Ketiga, menuju konflik, yaitu terjadi peningkatan perhatian, bisa berupa kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Keempat, puncak konflik atau klimaks, yaitu bagian cerita yang paling mendebarkan, sebab di sini juga akan menentukan bagaimana perubahan nasib beberapa tokohnya. Kelima, penyelesaian atau resolusi, sebagai wujud atau kondisi akhir yang dialami para tokoh dalam cerita, terutama tokoh utamanya. Keenam, koda, berupa komentar keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau mewakilkannya pada seorang tokoh. Fungsi teks sejarah ada 4. Ke-1, fungsi edukatif, yaitu bisa dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan buat manusia dalam berperilaku. Kedua, fungsi rekreatif, yaitu bisa memberikan rasa gembira dan senang kepada si pembaca tersebut. Ketiga, fungsi inspiratif, yaitu bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas buat keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara buat lebih baik lagi. Keempat, fungsi instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Unsur pembangunan teks sejarah ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik ada tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, dan alur. Ekstrinsik ada kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Yang terakhir, nilai-nilai teks sejarah. Ke-1, nilai budaya, yaitu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dalam suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Kedua, nilai moral, yaitu nilai yang dapat memberikan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Ketiga, nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang bersumber atau mengandung keagamaan atau religi. Keempat, nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Kelima, nilai kepahlawanan. Dan ini terakhir, kebahasaan teks sejarah. Ke-1, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Keenam, menggunakan banyak dialog. Ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.